Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friska Maharani. NIM 2014050017. Kelas 2 Tadris Bahasa Inggris A. Fakultas Tarbiyah Keguruan, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Dosen pembimbing saya Haji Wahyuli Lius Zen SE MPD. Nah, itulah pengenalan diri saya. Nah, sekarang saya akan membahas tentang integrasi di Indonesia. Integrasi Indonesia itu ada 4. Nah, saya akan membahas 1.1, mendukung integrasi di Indonesia melalui semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Sebelum masuk poin pertama, saya akan mencoba menjelaskan apa itu integrasi nasional. Integrasi nasional berasal dari 2 kata, yaitu integrasi dan nasional. Menurut Kamus Bahasa Indonesia (KBBI), integrasi nasional itu adalah peleburan sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh dan bulat. Secara politis, integrasi nasional juga memiliki arti, yaitu penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional berbentuk suatu identitas. Secara antropologi, integrasi nasional juga memiliki arti, yaitu proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda-beda sehingga mencapai kesatuan fungsi di dalam kehidupan masyarakat. Nah, dari uraian di atas saya berpendapat bahwa integrasi nasional itu adalah usaha atau proses mempersatukan perbedaan yang terdapat di negara Indonesia sehingga terciptanya keselarasan secara nasional. Seperti yang kita ketahui bahwa wilayah Indonesia ini sangat luas, yang menyebabkan kita banyak kebudayaan, banyak suku, banyak sumber daya alam, banyak ras. Nah, hal ini berdampak positif dan negatif bagi kita. Dampak positifnya sebagai bangsa, kita bisa memanfaatkan kekayaan alam Indonesia secara bijak atau mengolah budaya-budaya yang melimpah untuk kesejahteraan rakyat. Namun selain menimbulkan keuntungan juga menimbulkan kerugiannya. Yang kita ketahui dengan wilayah ada budaya yang melimpah itu menghasilkan karakter atau watak manusia yang berbeda-beda sehingga dapat mengancam keutuhan bangsa Indonesia. Nah, itulah penjelasan integrasi nasional. Sekarang saya akan membahas poin pertama saya, itu upaya mendukung integrasi di Indonesia melalui semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Upaya yang kita lakukan untuk mendukung integrasi nasional di Indonesia melalui semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu pertama dengan cara menanamkan nilai-nilai Pancasila baik dari sejak dini sampai dewasa. Contohnya dari sejak SD atau TK sampai hingga kuliah atau sampai saat kita bekerja, nilai-nilai Pancasila itu harus kita tanamkan. Dan yang kedua, menghilangkan kesempatan untuk berkembangnya tindakan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, dan yang ketiga, meningkatkan ketahanan rakyat dalam menghadapi usaha-usaha ancaman dari luar negeri. Penyebaran dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Contohnya kan kita melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang tidak sekolah dengan cara pergi ke rumah-rumah untuk menanamkan nilai-nilai, atau kita membantu
Dan selanjutnya menumpas setiap gerakan separatis secara tegas dan tidak kenal kompromi atau jabatan. Dan yang terakhir, membuat satuan sukarela yang terdiri dari unsur masyarakat, contohnya TNI, Polri, dalam memerangi separatis. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 1 yang menyatakan bahwa bentuk negara Indonesia ini ialah negara kesatuan berbentuk republik. Jadi artinya itu ialah kesatuan yang bermacam ragam kebudayaan untuk menjadi satu yang utuh dan serasi. Dan integrasi nasional dapat diartikan sebagai penyatuan bagian berbeda dari suatu masyarakat untuk menjadi satu yang lebih utuh lagi, atau memadukan masyarakat yang kecil yang banyak jumlahnya untuk menjadi suatu bangsa. Nah, integrasi nasional itu ada faktor penghambat dan faktor pendorongnya. Saya sekarang akan membahas faktor pendorong integrasi nasional. Yang pertama, persamaan senasib dan penanggungan. Yang kedua, keinginan kita untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia, sebagaimana yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda. Yang ketiga, rasa cinta dan rasa rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Terus, adanya simbol kenegaraan dalam bentuk Garuda Pancasila dengan simbolan Bhinneka Tunggal Ika. Dan sekarang kita akan membahas faktor penghambat integrasi nasional sebagai berikut. Faktor penghambatnya itu, masyarakat Indonesia ini sangat beragam, dari faktor kesuku bangsaan dan dengan masing-masing kebudayaan, daerah, bahasa daerah, agama yang dianut, ras, dan sebagainya. Yang kedua, wilayah Indonesia ini sangat begitu luas, yang terdiri dari ribuan kepulauan yang dikelilingi oleh luasnya lautan. Dan besarnya ancaman dari luar negeri maupun dalam negeri. Dan masih besarnya ketidakmerataan pembangunan dan hasil pembangunan yang menimbulkan sebagai rasa tidak puas dan keputusan di masa sara, suku, agama, ras, dan antara golongan. Gerakan separatisme dan kedaerahan, demonstrasi, dan unjuk rasa. Dan negara Indonesia ini sangat begitu luas dan menyebabkan banyak kebudayaan yang bisa menyebabkan adanya paham etnosentrisme, yaitu paham di antara beberapa suku bangsa yang menonjolkan kelebihan kebudayaannya dan menganggap rendahnya budaya bangsa lain. Terus yang terakhir, lemahnya nilai budaya bangsa Indonesia akibat kuatnya arus globalisasi dari budaya asing atau dari luar negeri yang tidak sesuai dengan kepribadian Pancasila dan kebudayaan. Itulah penjelasan saya tentang integrasi nasional. Mendukung integrasi nasional di Indonesia melalui semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Bila ada kesalahan baik dari ucapan ataupun tindakan saya, tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.